Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 26. Masih membahas tentang masdar. Di antara bentuk isim jamid adalah isim masdar. Kita sudah membaca tentang masdar yang fiilnya 3 huruf. Sekarang kita akan baca tentang masdar yang fiilnya 4 huruf. Jika al-fi'lul madhi artinya kata kerja yang telah dilakukan, yang sudah kita bahas ya. Kalau ada fi'il madhi yang mengikuti wazan berikut ini. Pertama, wazan af'ala. Maka masdarnya mengikuti wazan if'alun. Contohnya, fi'il madhi ankara. Ankara artinya mengingkari. Maka masdarnya inkarun. Ankara mengingkari, inkarun pengingkaran. Fi'il madhi ahsana. Ahsana artinya berbuat kebaikan. Maka masdarnya ihsanun, perlakuan baik. Kemudian yang kedua, kalau ada fi'il madhi yang wazannya fa'ala, ainnya ditasydid ya, maka masdarnya mengikuti wazan taf'ilun. Contohnya, fi'il allama. Allama artinya mengajarkan. Maka masdarnya ta'limun. Ta'limun pengajaran. Ya, makanya ta'lim dalam bahasa Indonesia digunakan untuk pengajian atau kajian ya, atau majelis belajar ilmu agama. Abbara. Fi'il madhi abbara artinya mengungkapkan. Masdarnya ta'birun, ungkapan. Kalau ada fi'il madhi yang wazannya fa'ala, maka masdarnya mengikuti wazan mufa'alatun. Contohnya fi'il jahada, artinya bersungguh-sungguh. Maka masdarnya mujahadatun, kesungguhan. Fi'il madhi hasaba, artinya menghitung. Maka masdarnya muhasabatun, ya penghitungan. Kemudian fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'lala, maka masdarnya mengikuti wazan fa'lalatun. Contohnya zalzala. Fi'il madhi zalzala artinya bergoncang. Maka masdarnya zalzalatun, goncangan. Fi'il madhi zakhrafa artinya menghiasi. Maka masdarnya zakhrafatun, penghiasan. Kemudian masdar yang fi'ilnya 5-6 huruf, maka wazannya adalah sebagai berikut. Rinciannya yang pertama, jika fi'il madhinya diawali huruf hamzah wasal, ya huruf hamzah wasal itu seperti huruf alif, namun tidak ada simbol hamzahnya di atas, maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan mengkasrah huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Agar lebih jelas kita lihat contoh. Lihat kolom yang paling kanan ya. Fi'il madhi ifta'ala. Ifta'ala ini fi'il madhi yang ada 5 huruf ya, alif, fa, ta, ain, lam, 5. Dan dia diawali dengan hamzah wasal, ya, huruf alif itu, ifta'ala. Diawali dengan i, ya. Maka cara membuat masdarnya adalah dengan mengkasrah huruf ketiga. Kasusnya di sini dalam ifta'ala huruf ketiganya ta. Ya, ta-nya dikasrah. Kemudian setelah huruf ain ditambah alif. Karena huruf ain adalah huruf sebelum terakhir. Menjadi ifti'alun. Seperti itu. Contoh yang kedua, ijtama'a. Ijtama'a itu ada 5 huruf ya, alif, jim, ta, mim, ain. Maka cara membuat masdarnya adalah huruf ketiganya yaitu huruf ta dikasrah. Kemudian setelah huruf mim ditambah alif, karena mim adalah huruf sebelum terakhir. Berarti ijtima'un. Nah, demikian juga yang lainnya. Infa'ala menjadi infi'alun. Intalaqa menjadi intilaqun.
istaf'ala menjadi istif'alun, istaghfara menjadi istighfarun. Kemudian yang nomor 2, jika fi'il madhinya di awal huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madhi dengan mendhammah huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya, kita lihat kolom yang paling kanan, fi'il madhi tafa'ala. Ya, tafa'ala ini ada 5 huruf. Pertama ta, yang kedua fa, yang ketiga ain, yang keempat ain, yang kelima lam. Jadi ainnya ada 2 dan dikasih simbol tasydid. Ya, tasydid itu menunjukkan ada 2 huruf di situ. Nah, maka cara membuat masdarnya adalah dengan mendhammah huruf sebelum terakhir. Dalam kasus ini huruf ain menjadi tafa'ulun. Ya, tafa'ala itu fi'il madhinya, masdarnya tafa'ul. Contoh yang lain, ta'allama. Ta'allama di sini juga 5 huruf, ta, ain, lam, mim. Cara membuat masdarnya adalah dengan mendhammah huruf lam, karena huruf lam adalah huruf sebelum terakhir, menjadi ta'allumun. Demikian juga yang lainnya, tafa'ala. Tafa'ala di sini ada 5 huruf, ta, fa, alif layyinah, kemudian ain, kemudian lam. Maka cara membuat masdarnya adalah dengan mendhammah ain, karena ain adalah huruf sebelum terakhir, menjadi tafa'ulun. Demikian juga ta'arafa menjadi ta'arufun. Tafa'lala menjadi tafa'lulun. Tazalzala menjadi tazalzulun. Kemudian di antara bentuk masdar yang lain adalah masdar mim, atau disebut juga masdar mimi. Masdar mimi adalah isim masdar yang diawali dengan huruf mim. Cara membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, jika fi'ilnya 3 huruf, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'alun. Contohnya nasara. Nasara menolong. Maka masdarnya mansorun. Ingat, mengikuti wazan maf'alun, maka menjadi mansorun. Nasar artinya menolong, mansorun artinya pertolongan. Raja'a, masdar mimnya marja'un. Raja'a artinya pulang atau kembali, maka marja'un artinya pengembalian atau kepulangan. Fataha, masdar mimnya maftahun. Fatah artinya membuka, maftahun artinya pembukaan. Yang kedua, jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya huruf waw, maka masdar mimnya ikut wazan maf'ilun. Contohnya wajada. Ingat ya, wajada ini mengikuti wazan fa'ala. Berarti waw menempati fa, jim menempati ain, dal menempati lam. Sehingga fa pada fa'ala, wazan fa'ala di sini adalah huruf waw. Kalau demikian, maka masdarnya mengikuti wazan maf'ilun. Sehingga masdar dari wajada adalah maujidun. Wajada artinya menemukan, maujidun penemuan. Waqa'a, di sini fa fi'ilnya adalah huruf waw, maka masdarnya mauqi'un. Waqa'a itu terjadi, mauqi'un kejadian. Kemudian yang ketiga, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka masdar mimnya itu seperti isim maf'ulnya. Masdar mimnya sama dengan isim maf'ul. Tentang isim maf'ul nanti akan lebih jelas di tabel shorof. Isim maf'ul artinya isim yang menunjukkan objek yang terkena pekerjaan. Contohnya di sini ta'allama, belajar. Maka masdarnya sama dengan isim maf'ulnya, yaitu muta'allamun, pembelajaran. Intalaqa, pergi. Masdarnya sama dengan isim maf'ulnya, muntalaqun, kepergian. Istaghfara artinya meminta ampunan, masdar mimnya mustaghfarun, ampunan. Nah, kalau kita lihat di sini tadi istaghfara itu juga ada di bagian C ya. Masdar yang fi'ilnya 5 sampai 6 huruf.
dibagi nomor 1. Istaghfara masdarnya istighfarun. Namun di sini istaghfara masdarnya mustaghfarun. Maka memang satu fiil itu bisa memiliki beberapa jenis masdar. Ya, jadi pengungkapan fiil dalam masdar ini bisa macam-macam. Bisa dengan masdar yang dibentuk dengan kaidah-kaidah tadi, atau dengan masdar mim, atau masdar sinai juga bisa. Dan juga ada masdar-masdar yang harus dihafal, ya, yang tidak mengikuti kaidah. Jadi sekali lagi satu fiil itu bisa memiliki beberapa masdar. Kemudian poin E, masdar sinai. Sinai artinya buatan. Artinya adalah isim yang ditambahkan ya yang ditasydid dan tak marbutoh agar bermakna masdar. Misalnya insanun. Insanun artinya manusia. Kita ubah menjadi masdar sinai menjadi insaniyatun. Insaniyatun artinya kemanusiaan. Khalfun. Khalfun artinya belakang. Kita ubah menjadi masdar sinai menjadi khalfiyatun, keterbelakangan. Mas'ulun. Mas'ulun artinya pemimpin. Kita ubah menjadi masdar sinai menjadi mas'uliyatun, kepemimpinan, ya. Caranya mudah, tinggal ditambah ya ditasydid, kemudian harokatnya fathah, dan ditambah dengan tak marbutoh. Kemudian yang F, masdar marrah, yaitu masdar yang menunjukkan sekali kejadian. Cara membuatnya sebagai berikut. Pertama, jika fiilnya thulathi, itu fiil yang terdiri dari 3 huruf, maka isim marrahnya atau masdar marrahnya mengikuti wazan fa'latan. Kita lihat contoh halaman 28. Fi'il daraba ini 3 huruf, maka masdarnya darbatan, yang artinya sekali pukul. Yang daraba itu memukul, darbatan artinya sekali pukul, menunjukkan satu kali. Kemudian poin nomor 2, jika fi'ilnya selain thulathi, artinya fi'il yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka masdar marrahnya diambil dari masdarnya, lalu ditambah akhiran tak marbutoh. Namun jika masdarnya sudah berakhiran tak marbutoh, maka ditambah kalimat wahidah. Contohnya, intalaqa. Intalaqa artinya pergi. Diubah menjadi masdar marrah menjadi intilaqah. Intilaqatan, berarti sekali kepergian. Zakka. Ya, zakka artinya mensucikan. Masdar marrahnya tazkiyatan wahidatan, pensucian satu kali. Karena masdarnya sudah tazkiyatan, sudah ada tak marbutohnya, maka ditambah wahidah. Contoh penggunaan dalam kalimat, darabtul kalba darbatan, aku memukul seekor anjing satu kali pukulan. Intalaqtu intilaqatan wahidatan, aku pergi sekali pergi. La uzakika tazkiyatan wahidatan, aku tidak akan mensucikan engkau, tidak akan memuji engkau walaupun satu pujian. Kemudian poin G, isim hay'ah. Isim hay'ah termasuk masdar juga. Isim hay'ah adalah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Isim hay'ah hanya dibuat dari fi'il thulathi atau fi'il yang 3 huruf, lalu diikutkan wazan fi'latun. Di sini contohnya fi'il qatala, ya, qatala itu 3 huruf, qatala artinya membunuh. Maka isim hay'ahnya adalah qitlatun, ya, mengikuti wazan fi'latun. Di sini contohnya fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau engkau menyembelih atau membunuh hewan, maka sembelih atau bunuhlah dengan cara yang baik. Nah, ini cara yang baik, ini kan menunjukkan keadaan ketika menyembelih. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kemudian jalastu jilsatal ulama, aku duduk dengan cara duduknya para ulama. Fi'il jalasa artinya duduk, dan ini fi'il yang thulathi 3 huruf, maka isim hay'ahnya atau masdar hay'ahnya adalah
jilsatun, mengikuti wazan fi'latun tadi. Yang ini menggambarkan bagaimana keadaan ketika duduk. Jilsatun. Aku duduk sebagaimana cara duduknya para ulama. Nah, itu adalah jenis-jenis dari isim jamid. Nah, ingat, isim ditinjau dari tarkibnya atau penyusunannya. Ada dua. Yang pertama isim jamid yang sudah kita bahas, dan yang kedua adalah isim mushtaq. Kita akan bahas tentang isim mushtaq. Isim mushtaq adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Berarti dia bukan kata dasar, karena dia disusun dari selainnya. Kata penulis di sini istilahnya adalah kata jadian. Misalnya mauzunun. Mauzun artinya sesuatu yang ditimbang. Ini berasal dari kata-kata waznun, timbangan. Kemudian faizun. Faiz artinya orang yang menang. Ini berasal dari kata fauzun, kemenangan. Atau berasal dari fi'il faza yafuzu, fauzan. Ya, artinya menang. Tawilun. Tawilun ini artinya panjang. Berasal dari kata-kata tulun atau dari isim tola, yang artinya panjang. Miknasatun, yang artinya alat untuk menyapu. Dari fi'il kanisa, artinya menyapu. Alatnya miknasah. Kemudian raji'un, artinya orang yang pulang. Ini berasal dari fi'il raja'a, artinya pulang. Atau berasal dari masdar ruju'un, kepulangan. Nah, ini contoh isim-isim yang dibentuk dari isim yang lain atau dari fi'il. Isim mushtaq ada 8 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku. Pelaku itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan. Cara menyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, jika fi'ilnya thulathi atau 3 huruf, maka isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya, fi'il alima, mengetahui. Maka isim fa'ilnya alimun, orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Lihat di sini alimun itu mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya kedua, nasara, menolong. Maka isim fa'ilnya nasirun. Nasirun, orang yang menolong. Dia melakukan pekerjaan menolong. Di sini nasirun mengikuti wazan fa'ilun. Contoh selanjutnya hakama, memutuskan hukum. Maka orang yang memutuskan hukum namanya hakimun, mengikuti wazan fa'ilun. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Pertama, diambil dari fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf ya, alif, atau nun yang ada di depan, ya. Seperti yaktubu, nah, huruf mudhara'ahnya ya. Naktubu, huruf mudhara'ahnya nun. Aktubu, huruf mudhara'ahnya alif yang ada di depan. Nah, huruf itu diganti dengan mim yang berharokat dhammah. Yang ketiga, di kasrah huruf sebelum terakhir. Contohnya, yujahidu. Yujahidu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il madhinya jahada. Jahada yujahidu. Nah, yujahidu huruf mudhara'ahnya ya. Kita ganti ya ini dengan mim. Kemudian huruf sebelum terakhir di sini huruf ha. Kebetulan di sini sudah berharokat kasrah, sehingga cukup kita ganti huruf ya-nya dengan mim saja. Jadi mujahidun. Mujahidun artinya orang yang bersungguh-sungguh. Ini isim fa'il dari yujahidu. Yujahidu itu bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh namanya mujahidun. Yata'allamu artinya belajar. Yata'allamu ini fi'il mudhari.
huruf mudhara'ahnya ya, maka ya-nya kita ganti dengan mim di dhammah. Huruf sebelum terakhir huruf lam. Di sini huruf lamnya berharokat fathah, kita ganti menjadi kasrah. Sehingga hasilnya orang yang belajar atau isim fa'il dari yata'allamu adalah muta'allimun, orang yang belajar. Yatma'inna artinya tenang. Yatma'inna ini fi'il mudhari. Kita ganti ya-nya di sini dengan mim. Kemudian hamzahnya di sini kebetulan sudah kasrah. Nah, sehingga isim fa'il dari yatma'inna adalah mutma'innun, orang yang tenang. Kemudian isim mushtaq yang kedua adalah siyaghul mubalaghah atau sighah mubalaghah. Siyaghul mubalaghah atau sighah mubalaghah adalah isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Adapun wazannya adalah sebagai berikut. Pertama, wazan fa'alun. Contohnya hammazun. Di dalam Al-Qur'an ada ayat ya, hammazim masya'im binamim. Hammaz artinya orang yang sangat sering mencela. Di sini ada makna sangat. Syaddadun artinya orang yang keras. Wadda'un artinya orang yang sering memalsukan atau berdusta. Ghawwasun artinya orang yang mahir dalam menyelam, sangat mahir dalam menyelam. Jabbarun orang yang sangat sombong, atau jabbar itu salah satu sifat Allah juga, maka artinya sangat berkuasa. Semua ini mengikuti wazan fa'alun. Kemudian sighah mubalaghah yang kedua adalah yang mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya rahimun, sangat penyayang. Azimun, sangat agung. Qadirun, sangat mampu. Khabirun, sangat mengetahui. Alimun, sangat mengilmui. Kemudian sighah mubalaghah yang ketiga adalah yang mengikuti wazan fa'ulun. Contohnya saburun, yang sangat bersabar. Ghafurun, yang sangat pengampun. Wadudun, yang sangat penyayang. Sodukun, yang sangat jujur. Kadzubun, yang sangat dusta. Semua ini adalah bentuk sighah mubalaghah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.